lahan bekas pun juga bisa dijadikan budidaya tanaman cabai kembali. Dan lahan ini adalah bekas tanaman cabai yang saya tumpang serikan dengan tanaman melon yang pertama. Yang kedua adalah tanaman cabai juga tanaman melon, cuma varietasnya berbeda. Penanaman pertama cabai ori 212 dengan tanaman melon Action 88. Kemudian penanaman kedua adalah tanaman melon saya tumpang serikan dengan tanaman cabai kaliber. Dan yang terakhir kemarin waktu puasa teman-teman, saya tanami lagi timun suri tanpa saya memproses lahannya. Dan ini adalah yang keempat kalinya. Video untuk penaburan pupuk kimianya kemarin sudah saya upload, silahkan dicek saja. Kemudian setelah itu baru akan saya kocor menggunakan tambahan-tambahan pupuk ataupun nutrisi, mungkin seperti itu. Maka dari itu silahkan tonton videonya, apa saja yang saya perlukan untuk pemprosesan lahan bekas ini agar bisa dijadikan budidaya tanaman cabai kembali. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video ini bermanfaat. Bagi yang tidak menyukai videonya, silahkan di skip saja, tidak masalah teman-teman. Karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu kita semua bisa sharing bersama tentang tata cara budidaya tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pengocoran dengan 3 bahan. Yang pertama adalah gliotrichoge teman-teman. Kemudian yang kedua adalah asam humat. Manfaat asam humat teman-teman, yang pertama adalah memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi. Peningkatan tersebut menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur hara. Asam humat membentuk kompleks dengan unsur mikro sehingga melindungi unsur tersebut dari pencucian oleh air hujan. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan penyerapan air sekitar 80-90% sehingga mengurangi risiko erosi pada tanah dan meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Yang ketiga adalah berkemampuan mengikat dan mengendapkan polutan seperti logam berat di dalam tanah sehingga mengurangi kadar racun tanah teman-teman. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dan kegunaan dari asam humat. Kemudian yang kedua saya menggunakan si karbon untuk campurannya. Yang ketiga adalah gliotrichoge teman-teman. Dosisnya gliotrichoge saya menggunakan 1 bungkus untuk 200 liter air teman-teman. Tapi ini nanti saya aduk di tong, airnya penuh, nanti saya bagikan setiap 20 liter itu 1 gayung. Kemudian saya tambah lagi si karbon. Ini teman-teman yang saya pergunakan dosisnya si karbon juga saya menggunakan 1 bungkus untuk air 1 tong bekas cat ini teman-teman. Dan nanti akan saya bagikan 1 gayung ini untuk 20 liter air. Kemudian baru saya kocorkan ke setiap lubang yang nantinya akan saya tanami tanaman cabai. Dan yang kemarin sudah saya tabur menggunakan pupuk kimia SP36 teman-teman. Dan sekarang baru
saya larutkan ataupun saya masukkan ke dalam tong ini teman-teman. Ini si karbonnya saya menggunakan 1 bungkus, nanti baru diaduk sampai merata. Ini sangat lembut sekali teman-teman, jadi pengadukannya usahakan pakai tangan. Kalau cuma diaduk biasanya akan menggumpal-gumpal, jadi agak repot juga. Sebenarnya lebih bagus lagi itu jika lahan itu baru, biasanya saya aduk sama pupuk kimia jadi rata gitu teman-teman. Tapi ini saya melakukan pengocoran karena kalau saya tabur terlalu boros. Kemudian untuk gliotrigogennya saya hanya menggunakan beberapa sendok saja teman-teman. Dan gliotrigogen ini bentuknya serbuk tapi kasar. Sebaiknya sih menggunakan air di drum ataupun di gentong begitu, kemudian nanti dikocor menggunakan gelas juga bisa. Kalau menggunakan pengocoran biasanya akan mencumbat stik pengocoran tersebut teman-teman. Dan yang terakhir nanti adalah asam humat. Ini bersifat organik, jadi dosis tinggi nggak jadi masalah, tapi usahakan jangan terlalu tinggi. Jadi jangan ditanya pakai dosis berapa, jadi bebas. Ini mau menggunakan banyak juga lebih bagus, tapi usahakan dihemat untuk pemakaian pupuk organik ataupun pupuk kimia teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah asam humat power soil. Asam humat power soilnya saya menggunakan separuh dari kemasan tersebut teman-teman. Ini tata cara saya untuk memproses lahan baru ataupun lahan bekas tanaman cabai yang saya tidak memproses lahannya. Saya selalu menggunakan trigoge ataupun asam humat, tapi kadang-kadang juga saya tambahkan anfus juga, tujuannya untuk mengantisipasi datangnya layu fusarium ataupun jamur. Kemudian baru diaduk. Itu yang gliotrigogen teman-teman, dia mengambang. Sebenarnya ini dicampur untuk media semai bagus, tapi ini saya pergunakan untuk pengocoran. Dan setelah itu baru diaduk, benar-benar diaduk. Tapi kalau cuma pakai bambu ataupun pakai kayu biasanya nggak bakalan encer teman-teman, harus tangan dimasuki. Ya tangannya agak hitam-hitaman, kebetulan saya juga hitam orangnya, jadi nggak ketahuan kalau tangan saya itu kena asam humat sama si karbon. Jadi intinya seperti itu. Nanti setelah itu baru saya masukkan ke jerigen ataupun tangki yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pemupukan ataupun pengocoran. Itu penjelasan kami. Jika masih kurang jelas silahkan ditanyakan, tulis di kolom komentar. Insya Allah sampai kapanpun juga setiap komentar pasti akan saya balas. Saya tidak mau menyanyiakan Anda karena Anda sudah menonton video kami, mensubscribe kami. Alangkah sebaiknya selalu saya respon komentar-komentar Anda. Jika ada keterlambatan mohon dimaafkan. Kemudian untuk pengocorannya teman-teman dikira-kira saja, tapi ini sudah saya setting. Biasanya satu lubang itu 100 ml air. Ini benar-benar lahan bekas, plastik musa juga pada sobek. Itu juga masih ada tanaman cabai tumbuh bukan ditanam teman-teman. Itu mungkin waktu itu ada yang tua jatuh jadi tumbuh di situ. Ada 2 pohon kalau tidak salah. Ini tata caranya. Mungkin kalau untuk pengocorannya teman-teman pasti bisa. Jadi itu langkah saya untuk memproses lahan bekas tanpa saya membongkar plastik musanya. Kan ada 2 pilihan itu. Yang satu saya bongkar, saya ganti pakai mulsa baru, dan yang ini tidak saya ganti. Yang lahan bekas ada 2, yang lahan satunya kemarin saya bongkar, saya tambah SP36 untuk pupuk dasarnya, kemudian saya tambahkan dolomit, baru saya tutup menggunakan plastik mulsa baru. Insya Allah besok juga akan melakukan pelubangan plastik mulsanya. Insya Allah akan saya buatkan videonya, soalnya kemarin juga ada yang bertanya bagaimana tata cara melubangi plastik mulsa. Sebenarnya gampang teman-teman, tapi atas permintaan subscriber saya insya Allah besok akan saya buatkan videonya. Di samping saya juga melakukan pemetikan tanaman cabai, jadi semua saya lakukan sendiri teman-teman. Memang ini murni video saya sendiri, terkecuali kalau untuk nyangkulnya. Kalau untuk nyangkulnya memang saya nyerah teman-teman. Jadi nyangkul itu saya dibantu oleh saudara kami, sahabat kami di Bogor sini, karena saya pribadi tidak ada waktu untuk melakukan pencangkulan. Jadi intinya melibatkan mereka semua. Mungkin hanya ini teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan dengan teman-teman semua. Saya pun juga dalam tahap pembelajarannya. Tidak ada yang ahli di bidang pertanian, karena di saat tanaman itu terserang penyakit, terserang hama, walaupun master pun juga akan kerepotan. Apalagi kita selalu menggunakan fungisida dan insektisida, kemudian tanaman itu dibudidayakan di tempat yang sama, otomatis biasanya hama kutu-kutuan, jamur itu sudah kebal biasanya. Makanya harus selalu ganti pemakaian insektisida ataupun fungisida jika penanaman itu dilakukan berulang-ulang di lahan yang sama. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya selalu bisa berbagi tutorial tentang tata cara berkebun, entah itu tanaman cabai, semangka, melon, insya Allah akan saya buatkan di sini. Kemudian saya juga minta dukungannya, saya akan membuatkan video-video juga di media polybag tentang tanaman-tanaman melon, semangka, dan juga tanaman-tanaman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.